Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat literasi. Luar biasa. Perkenalkan, nama saya Venansensius Santai. Saya mengajar di SD Batu Bangka, Kecamatan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat. Kurang lebih selama 10 tahun saya menjadi seorang guru. Saya mengamati bahwa banyak anak-anak yang saya dampingi dengan kemampuan yang sangat beragam. Ada yang cepat memahami teks bacaan, ada yang sangat lambat sekali. Bahkan di kelas saya, khususnya tahun 2025, saya menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Satu yang cacat fisik dan satu yang tunawicara. Bagaimana saya menangani ini? Saya harus siap untuk menghadapi tantangan dan situasi yang menantang saya untuk bisa menghadirkan pembelajaran literasi kelas inklusif. Tidak hanya ramah bagi anak-anak, tetapi untuk semua anak yang hadir di dalam kelas. Hari ini kita akan menyaksikan sebuah langkah maju dalam dunia pendidikan di Kabupaten Manggarai Barat. Bagaimana juga kita akan melahirkan seorang guru yang inovatif di tahun 2025. Ini mencerminkan bahwa seorang pendidik yang tidak hanya mengajar, tetapi juga menghadirkan perubahan, melahirkan gagasan-gagasan yang kreatif, dan bisa menumbuhkan semangat literasi yang inklusif bagi seluruh anak-anak didik kita yang ada di sekolah, lebih khusus yang ada di daerah pedesa. Di Kabupaten Manggarai Barat, saya ingin bergabung menjadi seorang agen transformasi pendidikan. Saya hadir dengan visi, yaitu menggerakkan budaya belajar yang menyenangkan. Satu pohon mahoni, satu orang siswa duduk untuk berliterasi. Yang kedua, saya akan menciptakan kelas yang inklusif, ramah bagi semua anak tanpa terkecuali, dan bisa mengakses semua latar belakang anak, baik yang anak reguler maupun non-reguler. Dan saya juga bisa memanfaatkan teknologi kearifan lokal dan kolaborasi menjadi bagian yang penting dalam pembelajaran. Di tahun 2025 ini merupakan momentum yang sangat berharga bagi saya sebagai seorang guru inovasi. Walaupun rapor pendidikan kami di SD Batu Bangka pada periode terakhir mengalami perubahan, hal ini tidak serta-merta mencerminkan hilangnya semangat belajar di sekolah kami. Rapor pendidikan hanyalah angka yang menggambarkan capaian dalam kurun waktu tertentu, sementara proses pendidikan adalah perjalanan yang sangat panjang dan penuh dinamika. Saya sebagai guru di SD Batu Bangka, khususnya di kelas 4A, kami menyadari bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi hasil rapor pendidikan. Mulai dari keterbatasan sarana dan prasarana, latar belakang peserta didik, sehingga tantangan guru dalam mengelola kelas yang beragam. Namun di balik angka yang tampak menurun itu ada satu kekuatan yang terus tumbuh, yaitu semangat literasi. Di SD Batu Bangka, literasi bukan hanya sekedar membaca buku, melainkan gerakan bersama untuk membuka jendela dunia. Kami harus menghidupkan kegiatan ini, dan saya lakukan adalah membaca pagi. Bagaimana saya melakukan baca pagi itu? Dengan satu topik yang paling keren adalah satu pohon mahoni, satu anak untuk melakukan literasi. Semoga dengan kegiatan-kegiatan membaca ini, anak-anak bisa diajak untuk bisa memahami dan menceritakan kembali dan mengaitkan cerita-cerita yang ada dalam teks bacaan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Semangat literasi ini menjadi fondasi yang kami percaya untuk membawa sebuah perubahan positif ke depannya. Saya yakin meski rapor pendidikan saat ini menunjukkan angka yang menurun, bila semangat literasi kita terus dikembangkan secara konsisten, maka kualitas berpikir, kemampuan berbahasa, serta karakter anak-anak di SD Batu Bangka akan tumbuh kuat. Dan dari sinilah perlahan capaian rapor pendidikan akan kembali meningkat. Bagaimana Bapak sebagai seorang kepala sekolah menanggapi kegiatan literasi di SD Batu Bangka yang beragam? Baik, terima kasih banyak. Berkaitan dengan kegiatan literasi yang beragam, boleh dibilang ini menjadi sebuah kendala, lebih khususnya di kelas bawah. Kelas bawah masih banyak kesulitan yang dihadapi oleh para guru karena masih banyak anak-anak yang belum bisa baca tulis, sehingga ini yang menjadi kendala untuk kelas bawah. Sedangkan untuk kelas atas yang menjadi kendala adalah anak-anak yang boleh dibilang digolongkan pada anak-anak inklusif. Lebih khusus ada 1-2 orang anak di sekolah kami di SD Batu Bangka ini yang dikelompokkan pada anak yang inklusif, sehingga itu yang menjadi kendala untuk kelas atas. Namun untuk SD Batu Bangka sudah menjalankan literasi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah.
kepada sekolah. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya akan menceritakan lagi cerita dalam buku ini. Saya menceritakan tentang Siti yang menyayangi ibunya. Siti tidak tega melihat ibunya yang sakit. Akhirnya pulang sekolah, dia mengajak Dodo untuk mencari obat pingsan. Pada saat pingsan, dia melihat bulan berwarna coklat di atas pohon. Lalu mereka memanjat. Akhirnya bulan berwarna coklat itu jatuh. Mereka tidak tahu bahwa itu sarang lebah. Akhirnya lebah itu mengajar mereka. Mereka langsung pulang ke rumah dan akhirnya mereka melihat banyak orang di rumah Siti. Siti mengira bahwa ibunya sudah meninggal. Tetapi ada dokter yang datang ke rumah mereka untuk mengobati ibunya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya akan menceritakan tentang kisah Kancil dan buaya. Hari sudah siang. Si Kancil merasa lapar. Ia ingin makan mentimun di seberang sungai. Di seberang sungai ada lebih banyak mentimun. Si Kancil berenang menyeberangi sungai. Buaya menghadang. Wahai Kancil, aku sangat lapar dan akan memakanmu. Wahai buaya, jika kamu memakan aku, dagingmu hanya sedikit. Di seberang sungai lebih banyak Kancil. Kalau begitu, antarlah aku ke seberang sungai. Buaya mengantar Kancil ke seberang sungai. Di seberang sungai, Kancil meninggalkan buaya sendiri. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Saya mau menceritakan di buku ini kisahnya Lucia dengan orang tua. Pada zaman dahulu, Lucia membantu orang tua dan mencari kayu memasak. Setelah itu, dia tidur di kasurnya dia sendiri. Akhirnya, dia bilang di hati, semoga ibu dan bapak selalu sehat. Akhirnya, pas paginya, rumahnya bakar. Akhirnya, dia lari dan mengejar ke ibunya. Akhirnya ibunya tidak nampak. Akhirnya dia pergi ke hutan membawa roti dan dengan minuman. Akhirnya dia tiba di hutan melihat nenek tua yang sangat kelaparan. Akhirnya si Lucia tidak tega kasih makan